Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nindita, NIM 0910581320034. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sempat dipelajari dalam mata kuliah BTQ. Yang pertama yaitu hukum ilmu tajwid. Idgham bigunnah dan bila gunnah. Idgham bigunnah artinya membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf setelahnya dan dibaca dengan mendengung. Jumlah huruf idgham bigunnah ada 4 huruf, yang dimaksud adalah waw, nun, ya, dan mim. Cara baca dan contoh idgham bigunnah. Nun mati bertemu dengan huruf idgham bigunnah, dibaca famay ya'mal. Tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah, dibaca sedrim mahdudin. Idgham bila gunnah artinya suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada nun sukun atau juga tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah lam atau huruf hijaiyah ro dan dibaca dengan tidak menggunakan suara yang berdengung. Cara membacanya yaitu dengan cara melaburkan huruf hijaiyah atau nun tanwin tersebut menjadi suara huruf hijaiyah sesudahnya, yaitu lam ataupun ro. Dengan cara lafaz yang kedua huruf hijaiyah tersebut seakan-akan diberi tanda tasydid dengan tanpa diikuti dengan suara dengung atau bigunnah. Contoh bacaan idgham bil gunnah untuk nun mati atau tanwin bertemu lam. Tulisan aslinya adalah min ladunka, tetapi dibaca mil ladunka. Contoh kedua, tulisan aslinya adalah latifun 5, tetapi dibaca latiful 5. Izhar yaitu salah satu hukum nun mati atau tanwin bila bertemu huruf hijaiyah yang telah ditetapkan. Secara istilah, izhar adalah mengeluarkan huruf dengan jelas tanpa dengung. Nun mati atau tanwin dibaca jelas bila bertemu dengan huruf halqi. Ada 6 huruf yang termasuk kategori ini, yaitu go, ain, kho, ha, dan hamzah. Contoh pertama dalam Quran surah Al-An'am ayat 26 dibaca yan'auna. Alasannya nun sukun dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf hamzah. Contoh kedua dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 dibaca kullun amana. Alasannya tanwin dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf hamzah. Dalam contoh ketiga terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 26 dibaca yanhauna. Alasannya karena nun sukun dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf ha. Contoh keempat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 7 dibaca qaumin had. Alasannya tanwin dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf ha. Contoh kelima dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 5 dibaca min ilmi wala. Alasannya karena nun sukun dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf ain. Iklab yaitu salah satu bagian dari hukum nun mati atau tanwin. Menurut bahasa, iklab artinya mengganti. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, iklab artinya mengganti bunyi bacaan nun mati atau tanwin menjadi mim apabila huruf sesudahnya adalah huruf ba. Iklab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun ataupun juga tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Ikhfa artinya ketika hukum bacaan nun mati atau tanwin dan hukum bacaan mim mati bertemu dengan beberapa huruf ikhfa. Terdapat jenis ikhfa yaitu ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki artinya menyamarkan atau membunyikan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf ikhfa yang di awal. Cara membaca ikhfa hakiki adalah dengan cara menyamarkan nun mati atau tanwin dengan mendengung sepanjang 2 hingga 3 harokat, yang termasuk huruf ikhfa hakiki adalah qaf, kaf, fa, zo, da, dot, sod, shin, sin, za, zal, dal, jim, tha, dan ta. Huruf ikhfa hakiki
Contoh hikfah hakiki dibaca wa min dunihima jannatan. Alasannya karena nun mati atau sukun bertemu dengan huruf dal. Contoh kedua dibaca in kuntum. Alasannya nun mati atau sukun bertemu dengan huruf kaf. Ikhfa safawi artinya menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim mati ke dalam huruf ikhfa syafawi yaitu huruf ba. Cara membacanya adalah dengan membaca mim mati dan huruf tersebut disamarkan. Tidak ada penekanan yang kuat pada bibir tersebut dan juga membacanya disertai gunna atau dengung. Contoh pertama faiza humang bisa hira. Alasannya mim sukun atau mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh ketiga ya izhukum bihi. Alasannya mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh ketiga dibaca tarmihim bihijaratin. Alasannya mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba. Izhar safawi apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya dengan jelas. Idgham mitlain atau idgham mimi. Apabila mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat, maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim merangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengan juga dikenal dengung. Idgham mitlain juga dikenal dengan idgham mimi atau mutamassilain. Qalqalah artinya memantulkan bunyi huruf tertentu karena sukun dengan mati asli, karena wakaf dengan dimatikan, dan tasydid karena wakaf. Qalqalah sugra artinya bila ada huruf qalqalah yang berada di tengah lafaz dengan harakat sukun, cara membacanya dipantulkan dan tidak terlalu kuat. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 3. Qalqalah kubra artinya bila ada huruf qalqalah yang berada di akhir lafaz baik karena harakat sukun, fathah, kasrah, dhammah, dan tanwin tetap dibaca wakaf. Cara membacanya lebih baik dipantulkan dengan cukup kuat. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah artinya huruf yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah yang berada di awal surat atau dalam Al-Quran. Huruf muqatta'ah yaitu alif, ha, ta, ya, kaf, lam, mim, nun, sin, ain, sod, kaf, dan ra. Muhammad Ali memberikan beberapa mengenai arti dan huruf tersebut. Alif merujuk pada kata ana, ha kependekan dari al-hadi atau pemberi petunjuk, ha kependekan dari al-hamid atau maha terpuji, lam merujuk kepada nama Allah menggunakan huruf keduanya, mim kependekan dari al-alim atau al-majid, nun kemungkinan ikan nun atau paus, sin kependekan dari as-sami atau maha mendengar. Penyebutan lafaz Allah. Penerapan huruf tafkhim dan tarqiq pada lafaz Allah. Lam tafkhim atau tebal apabila ada huruf lam dan lafaz jalalah yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah atau dhammah, maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Lam yang terdapat dalam lafaz jalalah dinamakan lam jalalah. Lam tarqiq atau tipis. Huruf lam dibaca tarqiq ada dalam dua keadaan, yaitu 1. Lam yang terdapat pada lafzul jalalah didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, ya posisi mulut tidak menjorok ke depan. Wakaf baris 2an atau huruf mad iwad. Pengertian dan ciri mad iwad. Mad iwad adalah
Mat yang terjadi karena pengganti harakat fatha'ain atau tanwin fathah menjadi alif, seperti mat tabi'i, karena diwakafkan, atau dapat diartikan dengan berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Bacaan mat iwad dibaca wakaf dengan dipanjangkan sampai 1 alif atau 2 harakat. Contoh dan cara baca mat iwad. Berikut contoh bacaan mat iwad dalam Quran disertai dengan cara membaca dan sebabnya. Dibaca alan nari huda dalam Quran surah At-Taha ayat 10. Sebab fatha'ain di akhir kalimat yang diwakafkan sehingga diganti alif dan dipanjangkan hingga 2 harakat. Dibaca kasirau wa nisa dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. Sebab fathatain di akhir kalimat yang diwakafkan sehingga diganti alif dan dipanjangkan hingga 2 harakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.